Saudara-saudari Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu ke-24 tahun liturgi C. Dan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Dan Injil hari ini memberitahu kita 3 yang terpenting. Pertama, Allah belas kasihan. Allah belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan. Tidak pandai habis. Kalau kau tidak percaya, tengok salib Kristus saja. Tengok salib Kristus saja. Apa kau nampak sana? Belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan. Kedua, kita masih bertobat. Bertobat. Terima belas kasihan ini. Dosa diampuni, kita diselamatkan, dan kita ke surga, gembira di surga, gembira di bumi. Dan kita pun pandai belas kasihan dengan orang lain, sebab kita sudah terima belas kasihan dari Allah. Terpenting ketiga, jangan sombong. Jangan sombong, bahasa Inggeris cakap self-righteous sombong. Jangan sombong macam itu orang Farisi dan scribe. Mereka fikir mereka ikut undang-undang Musa, tidak payah bertobat. Tidak payah bertobat. Macam itu Injil, itu abang. Dia fikir dia ikut undang-undang Musa, tidak payah bertobat. Sebab itu tidak terima belas kasihan Allah, dosa tidak diampuni, tidak diselamatkan, tidak ada ke surga, tidak gembira di surga atau di bumi, tidak pandai gembira, langsung tidak pandai gembira, dan tidak pandai belas kasihan dengan orang lain. Sebab dia tidak ada terima belas kasihan dari Allah. Bagaimana belas kasihan kepada orang lain, terutama orang dosa? Penting ini 3 Injil hari ini memberitahu kita. Injil hari ini panjang betul. Sebab kasih kita 3 perumpamaan. Perumpamaan parable pertama itu domba hilang, kambing biri hilang, kambing biri hilang. Itu gembala tinggalkan 99 domba di padang pasir, dan dia pergi cari satu saja, dia pergi cari. Dan bila dapat, dia gembira, balik rumah, panggil kawan, jiran, merayakan gembira. Sama juga di surga. Banyak gembira kalau satu saja orang dosa bertobat. Lebih gembira daripada 99 orang suci tidak payah bertobat. Kau tahu siapa orang suci itu? Orang Farisi, scribe, sombong, self-righteous. Mereka fikir mereka ikut undang-undang Musa, tidak payah bertobat. Salah kau. Salah orang Farisi dan scribe. Tetapi pembacaan pertama pun, bila saya baca perumpamaan pertama, terus saya ingat apa? Nicky Gamble cakap di kursus Alpha. Dia cakap, kalau kau satu orang saja, Jesus pun mati untuk kau. Kau satu orang saja, Jesus pun mati untuk kau. Ayah, kita pun takjub. Tidak percaya. Tidak payah percaya. Tengok salib Kristus, tengok salib Kristus, tengok salib Kristus. Kau akan percaya, sebab ini benar. Boleh tengok, boleh dengar, boleh rasa, boleh pegang. Ini benar.
Perumpamaan kedua, duit hilang. Perumpamaan kedua memberitahu kita itu perempuan ada 10 duit, 1 hilang. Dia pasang lampu, sapu rumah. Bila dia dapat itu duit, dia gembira. Dia panggil kawan jiran, merayakan, gembira. Sama juga perumpamaan kedua memberitahu kita, satu orang berdosa tobat, satu saja, sama malaikat di surga gembira. Jelas. Perumpamaan ketiga yang terpenting, perumpamaan ketiga memberitahu kita itu anak lelaki hilang, the lost son, the prodigal son, anak lelaki yang hilang, prodigal son. Perumpamaan ketiga memberitahu kita, tidak anak yang hilang, pandai bertobat. Dia balik bapa dia dan dia cakap kepada bapa dia, saya berdosa lawan surga, saya berdosa lawan kau. Sebab itu saya tidak layak jadi anak kau. Saya mau jadi hamba kau. Tapi bapa dia tidak mau dengar. Sebaliknya bapa dia peluk dia, cium dia, kasih dia baju baru, cincin baru, kasut baru. Artinya bapa dia mau terima dia balik macam anaknya, bukan hamba. Dan bapa dia bunuh itu anak lembu, merayakan, fish gembira. Papa gembira sebab bapa belas kasihan kepada anak-anak dia, sungguh pun dia dapat dosa. Sama itu bapa gembira sebab belas kasihan kepada anaknya. Tetapi yang terpenting, abang anak lelaki yang hilang, dia sombong, dia self-righteous, dia fikir dia suci, dia ikut undang-undang Musa, dia fikir dia tidak payah bertobat. Dia orang Farisi dan Scribe. Farisi dan Scribe. Injil memberitahu kita, itu perumpamaan ketiga memberitahu kita, bila dia balik dari padang, dia dengar ada orang tari musik gembira. Dan bila itu hamba kasih tahu dia, adik kau balik, kita semua gembira. Terus dia tidak mau masuk di rumah, tidak mau masuk. Papa keluar. Panggil dia masuk, tidak mau. Kau tahu apa dia cakap kepada bapa dia? Dia cakap, anak kau. Dia tidak cakap adik kau saya, tidak. Anak kau, buang kau, main perempuan, dan sekarang kau potong itu anak lembu perayaan. Saya ikut undang-undang kau bertahun-tahun. Kau anak kambing pun tidak potong untuk saya. Sebab itu tidak mau masuk rumah. Sampai hari ini dia pun belum masuk rumah. Rumah itu erti surga. Sombong. Jelas. Injil hari ini jelas. Dosa yang terbesar, sombong. Dosa yang kebaikan yang terbaik, rendah hati. Jelas Injil hari ini. Memberitahu kita, jangan sombong, jangan self-righteous, jangan fikir sendiri suci, jangan fikir sebab kau ikut semua undang-undang Musa, kau tidak payah bertobat. Jangan jadi macam Farisi dan Scribe, jangan jadi macam itu abang. Bertobat.
Belas kasihan Allah tunggu kau dan kau terima belas kasihan Allah macam itu. Anak lelaki yang hilang, kau terima belas kasihan Allah, dosa diampuni, kau diselamatkan, kau pergi surga, gembira di surga, gembira dan bumi, dan kamu pun pandai belas kasihan kepada orang lain. Marilah sekarang, sini, sama-sama dengan itu bapa, sama-sama dengan itu anak yang hilang, merayakan makan besar eschatological di sini sekarang di bumi di Eucharistia yang tunjuk kepada kita di surga makan besar eschatological di surga selama-lamanya dengan Bapa, dengan sankti-sankti, dengan malaikat-malaikat, dengan orang suci Allah, dengan orang orang dipilih oleh Allah, merayakan selama-lamanya feast, makan besar, gembira dan gembira tidak pandai henti. Itulah surga. Pembacaan pertama ikut Injil. Pembacaan pertama kasih tahu kita Allah adil. Allah adil. Semua agama pun cakap Allah adil. Tapi agama Kristian Allah adil dan belas kasihan. Terpenting Allah belas kasihan lebih banyak dia adil. Pembacaan pertama memberitahu kita, bilang orang Israel lawan Allah. Mereka menyembah itu lampu emas. Allah adil, Allah marah, Allah mau membinasakan orang Israel. Tapi Musa minta belas kasihan, Sebab itu Allah tidak membinasakan orang Israel. Sebaliknya, akhirnya dia membaharui covenant, perjanjian dengan orang Israel. Allah belas kasihan, Musa minta belas kasihan, Allah belas kasihan. Jelas Allah adil, betul. Semua agama pun cakap dia adil. Tapi agama Kristen cakap Allah adil dan belas kasihan. Terpenting agama Kristen cakap Allah belas kasihan banyak daripada dia adil. Kau tidak percaya? Tidak payah percaya. Sendiri tengok salib Kristus. Apa kau nampak sana? Keadilan. Kalau adil kau pergi neraka sudah. Belas kasihan. Sebab itu kau pergi surga. Jelas ini kabar gembira. Orang tuli pun boleh dengar. Mazmur ikut pembacaan pertama. Mazmur itu satu sembahyang bertobat. Sebab itu tadi kau jawab 3 kali. Kau pakai kata-kata anak lelaki yang hilang, prodigal son, anak lelaki yang hilang. Kau pakai kata dia. Sebab itu kau jawab 3 kali. Saya mau tinggal tempat ini. Saya mau pergi bapa saya. Saya mau tinggal tempat ini. Saya mau pergi bapa saya. Mazmur ada 3 bahagian. Bahagian pertama, panggil Allah ampun dosa kita. Bahagian kedua, panggil Allah kasih kita Roh Kudus supaya kita tidak mau berdosa lagi. Bahagian ketiga, terima kasih Allah ampun dosa kita, kasih kita Roh Kudus supaya kita tidak berdosa lagi. Itulah tadi kau jawab 3 kali. Saya mau tinggal tempat sini, mau balik bapa. Saya mau bertobat. Penting. Kau tahu siapa sembahyang hari ini Mazmur? Kau tahu siapa sembahyang itu? Kau tahu Raja Daud bila dia sembahyang ini, bila dia ambil istri orang lain dan bunuh suaminya. Bila dia ambil istri orang lain dan bunuh suaminya. Saya fikir sini tidak orang begini jahat.
Saya fikir sini tidak orang begini jahat. Ambil isteri orang lain bunuh dia suami. Raja tahu. Inilah Mazmur dia sembahyang. Allah ampun dia. So Allah punya keampunan belas kasihan tidak pandai habis. Kalau tidak baca ketiga kali saya jemput kau, tengok salib Kristus, kau nampak belas kasihan, keampunan, cinta dan penyelamatan. Pembacaan kedua pun terpenting. Mengapa? Sebab Sankti Paulus surat kepada Timothy, pertama surat kepada Timothy, dia cakap belas kasihan Allah tidak pandai habis. Belas kasihan Allah tidak saja ampun dosa kau, selamat kau, supaya kau gembira, supaya kau pun belas kasihan kepada orang lain, terutama orang dosa. Tetapi belas kasihan Allah pun ubah orang dosa jadi orang sakti. Ubah orang dosa yang terbesar jadi rasul Kristus yang terbesar. Itulah sharing Sankti Paulus hari ini di pembacaan kedua. Sankti Paulus cakap, saya orang dosa yang terbesar sebab saya bunuh orang Kristian. Saya menganiaya, persecute, menganiaya orang Kristian. Tetapi belas kasihan Allah. Pembacaan kedua, dua kali Sankti Paulus cakap belas kasihan Allah, belas kasihan Allah. Sebab belas kasihan Allah, hari ini saya rasul yang terbesar untuk orang kafir. Saya rasul yang terbesar untuk orang kafir. Itulah belas kasihan Allah bukan saja selamat kau. Belas kasihan Allah ubah kau orang dosa yang terbesar jadi rasul orang kafir yang terbesar. Apa kita buat? Apa kita buat? Kau tahu sudah apa kita buat. Sebab kau hari ini datang. Sekarang kita merayakan Eucharistia. Merayakan Kristus mati bangkit, makan tubuh dia, minum darah dia. Dan Kristus sudah bangkit, kasih kita Roh Kudus. Roh Kudus tolong kita bertobat. Terima belas kasihan Allah. Dosa diampun. Kita selamatkan. Kita gembira di surga dan bumi. Kita pun belas kasihan dengan orang lain. Roh Kudus pun tolong kita. Orang dosa jadi rasul Kristus, umum kabar gembira, kabar gembira, supaya orang lain pun boleh percaya, bertobat, terima belas kasihan Allah, selamatkan oleh Allah, gembira di surga, gembira di bumi, dan belas kasihan kepada orang lain. Supaya orang lain pun boleh jadi rasul Kristus sampai hujung bumi, sampai akhir zaman, sampai Kristus datang kedua kali dalam kemuliaan, bawa kita semua ke surga. Inilah kabar gembira. Amen and God bless you.